Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor, channel ngobrol horor, channel yang udah 2,5 tahun berjalan, sebelumnya udah disebutin. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya udah mau nonton, udah mau mampir, dan seperti biasanya ada Bro Ayung di sini dan beliau ini yang nanti akan bercerita ke kawan-kawan semuanya. Baik Bro Ayung, nggak usah pakai lama-lama lah. Sekarang tanggal 16 Agustus ya, besok kita 17-an. Semoga Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Pi. Aku mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kita ada di ngobor, ada Mas Biro, ada saya. Niatnya bakal nge-share cerita-cerita horor. Betul, ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Baik, ini ada sebuah cerita. Cerita ini dari Bimaryati. Nanyanya tak agak dramatisir. Iya. Bro Ayung, hari ini ada cerita apa sih? Sebenarnya nggak ada cerita. Gak ada cerita, cuma diada-adain. Cuma diada-adain. Bimaryati apa? Bimaryati. Bimaryati. Ya. Bimaryati, ya perempuan 40 tahun atau 45 lah begitu ya. Beliau adalah seorang pedagang lawan keliling. Lawan makanan begitu ya, makanan kering yang udah dibungkus-bungkusin. Mau mengisahkan peristiwa horor ataupun peristiwa mistik yang dialami oleh kakeknya. Kakeknya dulu namanya Mbah Tarmin atau Mbah Sutar. Mbah Sutar. Berarti kejadiannya tahun 70-an kali ya mungkin ya. Kejadiannya itu malah dia itu ngalamin kemerdekaan tapi masih usia kecil. Jadi dia cerita begini, sampean kenal Mbak Nyong ya, bapak tuan aku. Ora gitu. Temen, sampean pura kenal gitu kan? Enggak. Saya kenal, pernah menangi. Saya menangi itu pernah lihat. Yang saya tahu mbahnya jenengan, Mbah Sutar itu orang baik, orang tua tapi awas. Maksudnya enggak, dia kadang-kadang kan ada yang rabun, matanya udah linglung, dia enggak. Kan ninggalnya iku Mas. Umurnya 80 luwih pan 90. Mau 90 tahun. Tapi wong mbak saya bukan gede-gede kena ya, bukan membesar-besarkan namanya. Orang tua biasanya makin tua makin kayak bayi. Ya, apa-apa minta diladenin, didulang untuk nenteng, giginya habis. Apa buang air ya di kasur, makan di kasur. Kalau mbak saya enggak. Ya wong orang tuanya apa namanya, apa mudanya, tuanya ya seperti itu. Jadi tua makin kayak bayi artinya makin bersih. Kayak bayi kan bersih. Jadi orang tua dulu, kalau bapak tua manggilnya ya mbah itu sering buat ditanyain kalau ada perkara apa ya larinya ke mbah. Bagusnya gimana gitu kan, karena lebih bijaksana. Kalau orang tua yang lain boro-boro umur 70 wis carcur ning kasur. Udah kencing udah apa di kasur. Makanya di WC. Di kasur. Kebalik ya. Iya, kalau meninggal mintanya di atas pohon. Nggak begitu. Jadi mau menceritakan sosok mbah saya yang dialami pada zaman kemerdekaan. Ya saya sebenarnya kalau diceritain dulu ya nggak terlalu memperhatikan, saya juga masih anak-anak ya. Tapi cerita orang tua biasanya diulang-ulang terus. Dan ceritanya ke bapak saya juga, ke tetangga juga. Jadi memang dibenarkan. Jadi beliau itu lagi meninggalkan usia 90-an tahun ya. Jadi ketika ini kebenaran hari merdeka ya besok ya. Pada saat 17 Agustus diproklamirkan kemerdekaan, mbak saya itu umurnya mungkin 10-an tahun atau 9 tahun. Tapi wong zaman dulu udah ngerti prihatin, udah ngerti banyak hal, nggak peler-peler kayak bocah saiki. Kayak anak sekarang itu bisanya minta sangu, minta data. Kalau dulu udah ikut berjuang, meskipun mbak saya belum memikul senjata, tapi dia itu zaman gue wis mulai latihan heho, rekrutan heho. Iya, Jepang. Tapi ya belum sempat. Udah sempat si Jepang kalah duluan katanya. Tapi dia tetap membantu negara ini sebagai kurir, bocah cilik kurir menyampaikan berita lah kayak gitu kan, nggak terlalu dicurigai anak-anak. Itu juga menurut ceritanya Mas. Nah suatu ketika ya itu kabar yang sangat menggembirakan untuk seluruh negeri. Di kampung saya juga
Indonesia merdeka 17 Agustus. Wong-wong sing duwe radio, yang punya radio itu di tempatnya Pak Kuwuh pada dengerin itu, wah merdeka kata Simbo, senengnya kayak apa. Mbak saya malah waktu itu lagi nggak tugas, adanya di sawah, persawahan lah, nyari ngorek-ngorek bulit sisanan. Bulit itu ubi ya, ubi jalar, siapa tahu bisa buat makan, karena saat itu kan buat makan emang susah banget, angel, padahal di mana-mana itu tanah, tapi buat nandur-nandur nggak bisa ngelola lah, susah pokoknya saking gawatnya. Akhirnya pas dapat ke berita itu, dia itu ketemu orang-orang kelurahan dulu itu, perkubuan lah seperti itu. Men, tar, wis merdeka tuh pada nengkono terus. Ini udah merdeka. Merdeka apa, Wak? Kita sudah merdeka. Jadi di sawah itu ada orang lari, banyak orang lari itu bawa bendera. Men, merdeka, men, merdeka. Merdeka siapa? Merdeka apa? Tetapi sih ngerti ya, memang udah direncanakan pengen merdeka, udah lama. Tapi sing bener asli orang, asli merdeka, kegian tangi. Itu masih belepotan lumpur, dia bukan ke rumah, ke kelurahan, ke Pak Kuwuh. Pak, wah di sana belum nanyain, udah gegap gempita emang lagi merdeka. Itu jamnya mungkin sudah 1:30, berarti kan udah tengah waktunya udah lama ya. Udah lama, saking bahagianya. Proklamasi itu jam 10 kan. Jam 10-an itu udah lama, tapi masih marak bener-bener orang itu di mana-mana itu meneriakan ketemu ya merdeka, ketemu merdeka. Tarmin lari sama Dawud. Itu bulan Ramadan kan. Ya, bulan. Dan itu sama Dawud. Dawud itu temennya yang tadi sama-sama di sawah. Bulit sampai ditinggal sama mbah saya karena saking senengnya dapat kabar itu. Dia lari dari tempatnya Kuwuh, dari tempatnya kelurahan lah ya. Itu lari berarti kan kayak begini ya, sawah deket, ke tempat Kuwuh jauh, pulang ke rumah lebih jauh lagi. Setiap orang diteriaki, merdeka man, merdeka wa. Mereka juga nyautin karena mereka lebih tahu dulu. Yang nggak tahu, ibu-ibu nyai-nyai, ki bocah primen seperti itu. Tapi dalam rasa takut masih kan, dalam mengertinya mereka ya masih ada Jepang dan lain-lain. Ya memang masih ada mungkin sisa-sisanya ya Bi. Terus mbak saya kalau cerita lucu Mas, bapak tua gitu ya, lucu. Jadi yang diteriaki merdeka bukan cuma orang, anak wedus ya merdeka kayak gituin. Ada lenggarangan segala macam, saking senangnya merdeka kayak gitu. Pohon gede yang buat kadang orang-orang kasih sesaji, mbah merdeka mbah. Di situ kan ada mungkin bau rekso gitu ya. Pocong aja merah putih waktu itu kuntilanak merah putih. Iya, dia kan ada persiapan udah lama, jadi ada khusus. Berarti atasnya merah, bawahnya putih. Ada yang kebalik dihukum. Lanjut ya Bi. Kalau bawahnya merah anak SD. Anak SD. Tuturian Dayani. Larilah mbah saya terus lewatnya sekentrang-kentrang, nanti saking senengnya itu harusnya jalur setapaknya nanti ke rumah embuh linglung sana saking senengnya sampai men jerepan balik kata Dawud. Dawud udah ingat duluan, udah normal lagi pikirannya, katanya mau balik. Oh iya, aku pan ngomong mana, aku mau bilang sama ibu. Jadi mbah saya itu bapaknya juga seorang pejuang. Memang dia pejuang dan meninggal, gugur sebagai pejuang. Emaknya sendirian. Dan konon katanya, saya juga bener apa enggak ya, tapi katanya bapak saya bener. Jadi emaknya Tarmin, Mbak Tarmin itu waktu suaminya meninggal, nangis itu nyampe berhari-hari, sampai buta Bi. Jadi badannya ikut panas segala macam sampai buta. Jadi emaknya Tarmin itu anak tunggal. Itu mau ngasih tahu emaknya bahwa bapak itu mati nggak sia-sia kayak gitu loh. Udah lari, men jerepan balik. Astagfirullahaladzim, apaan balik? Itu cuman pakai celana pendek yang pendek banget katanya ya. Ini masih bawahnya lumpur, tapi bendera mau dapat dari mana? Dia itu bawa bendera. Langsung pas udah nyampe di depan rumah, saking teriak-teriak, saking kenceng-kencengnya lari, sampai nggak bisa ngomong. Mak merdeka itu saka, ada tiang rumah kubu gitu ya Bi, dari bambu. Cuman pegangan tiang sambil pegangin perut. Merdeka mak wis merdeka. Pengen ngomong nggak bisa. Itu kata mbak ya lah, aku cerita. Saking senengnya tapi weteng kayak nyengkil. Saking lari saking cepetnya. Sudukan. Jadi nggak bisa ngomong merdeka. Pas dia udah ditenang-tenangin, mak bapak mati ora sia-sia mak. Bapak mati nggak sia-sia. Saiki merdeka mak, merdeka.
Itu nggak ada sautan, emaknya mungkin lagi di belakang atau apa, didoronglah kuat-kuat pintu yang dari geribikan itu. Biasanya pintu-pintu itu pinggirnya pakai ini ya, bambu yang masih gelondongan. Krak, jeblok kayak gitu, ngucul bora mas, mesti lepas atau enggak nggak tahu, saking senengnya dicari emaknya. Di dalam kan gelap, rumah itu rumah orang dulu yang nggak gede, masih geribik semua, bawahnya tanah. Mak Rika nang endi mak, Rika nang di merdeka mak, wis merdeka, bapak mati ora sia-sia. Dicari di depan nggak ada, ruang tengah nggak ada, uang picek, bahasanya kan uang picek ya. Orang buta. Orang buta, kemana ini orang? Jangan-jangan di belakang, didorong pintu belakang. Ternyata lagi adus, mamanya lagi adus, lagi mandi sore. Itu kalau orang dulu banyak kan, biasa itu ada di belakang. Iya, misah. Ada sumur, ceblung. Ya gini kan ya, nanti biuk gitu kan. Mbak saya minum dulu dari gokok tanah itu, udah tenang. Langsung tetap aja kegembiraan itu nggak bisa dihilangin. Dia itu mamanya lagi mandi langsung disikap masuk ke dalam. Cuman mandi dulu kan pakai kemben jari dilempit begitu kan. Dibuat apa? Is apa? Merdeka mak. Bapak mati nggak sia-sia, bapak mati ora sia-sia mak. Mati ora sia-sia primen, merdeka siapa? Merdeka nggak tahu merdeka itu apa. Merdeka mak, merdeka. Pokoknya merdeka. Aku seneng teman, aku seneng. Hari kon seneng ya aku melu seneng. Alhamdulillah. Apa hubungannya karo bapak? Apa hubungannya sama bapak? Bapak itu memperjuangkan ini. Tadi anggar merdeka kon gawa panganan, kamu itu bawa makanan. Dia kan yang nyari itu kan Tarmin praktis jadi mau merdeka mau enggak perut. Saya itu lapar, merdeka itu apa enggak ngerti. Itu langsung ketika emaknya, berarti Mbak Buyut saya itu nanyain kamu itu bawa makanan, langsung tersadarlah Mbak Sutar atau Tarmin muda ya, langsung diturunin emaknya. Bocah kok nyikap meluk-meluk orang tua lagi mandi, kon pan ngempeng, kamu itu mau ngempeng udah tua itu, langsung malu ditaruhlah ibunya, bisa adus maning, itu masih gembira nggak bisa ditahan ke dalam itu pas merdeka, tapi kepikiran iya ya mama ini mangan apa, mama ini mau dikasih makan apa. Akhirnya dia itu keluar ke samping rumah, direbahkanlah tubuh yang udah bener-bener capek banget, disuket di rumputan. Itu di atas, kalau pohon mangga mending ada buahnya bisa buat makan. Cuman pohonan-pohonan itu loh kayak turi-turi yang waru-waru yang gak kerawat. Lihat ke arah langit gitu. Ini sekarang udah merdeka. Terus kalau merdeka mau ngapain? Kayak gitu loh dalam pikiran Tarmin muda. Yang jelas mama aja butuh makan. Dia baru ingat mendiang bapak dulu. Kalau misalnya pejuang-pejuang yang dari daerah sini, kalau nyimpan makanan, kon goleti bae, kamu itu cari aja kalau memang kejepit. Itu lagi pernah bapak lagi masih hidup ning tengah kebun, di tengah kebun setelah nanti nyebrang kali ada gumuk itu tanah yang lebih gundukan kayak rumahnya Rayapi di situ. Itu dari dulu ada dan katanya singit tabet banget lah, di situ banyak setan katanya seperti itu. Nanti di sana dikorek-korek itu tanah depannya, kalau misalnya ada kotak kayu atau besi di situ, di bawahnya biasanya orang bakal nyimpen makanan di situ. Itu mbak saya itu asal-asalan cerita bapak itu bener apa enggak, karena mikirin emak merdeka saya gembira tapi orang nggak makan tetap aja kan. Langsung lari lagi ke arah kebun. Itu tentu kalau zaman dulu nggak ada yang punya itu kebun, masih alam lah, bener-bener punya alam. Masih punya Allah. Betul. Sekarang udah punya orang, hebat banget ya orang punya tanah yang memiliki itu. Terus dijual naik haji, kan laku. Lucu ya. Ini tanahnya siapa buat haji? Buat parkir lagi gitu. Buat parkir lagi. Akhirnya ke sana itu, dia itu merangsek masuk dalam kebun. Wong di jam segitu ya, jam 4:30 aja di samping rumah udah gelap. Emang waktu itu mana ada lampu? Ya udah benar-benar gelap banget. Itu masuk ke dalam semak segala macam, ditembus gumukannya sebelah mana. Tarmin itu merasa waktu itu ketika dia berhenti setelah nyebrang kali itu pun nggak ada pematangnya, kayak tempat rahasia gimana sih nggak ada orang bisa lewat situ. Itu jebur, kalinya itu kecil tapi ambles, ini apa ya, lumpurnya itu dalam.
Nggak ada jembatan waktu Nggak ada itu ya? jembatan. Dia itu nyebrang ke sana, kalinya gelap banget. Cet, itu nyampe segini katanya. Ya segininya bocah kecil dulu. Pas dia berusaha naik, itu kan kesusahan banget karena memang bantarannya bukan yang landai begini tapi tegak. Nyawel-nyaweli oyo depring, pongkor-pongkor bambu itu tetap nggak kena. Itu katanya entah itu tangan siapa, itu ada tangan bersih, tapi tangan tua itu ngulurin tangan ke bawah begini katanya si Mbak Sutar ya. Saya langsung, si Tarmin langsung ngambil tangan itu, Mbak saya langsung ngambil tangan itu terus ditunda. Itu kayak bukan orang ini dikasih naik itu pelan-pelan, enggak, kayak dibalang per. Dan jatuhnya nggak sakit, langsung ke seperti ada spring bed. Kalau dulu ya tumpuk-tumpukan belara apa yang pada daun-daunan kering begitu, brak ke situ pas di depan gumukan. Di depan gumukan di sana dia itu Tarmin itu, mbak saya itu ngomong, "Mbah, jenengan sinten?" Jenengan itu yang lemparin saya ke sini itu siapa? Nggak kelihatan soalnya. Nggak kelihatan soalnya. Dan itu kalau dinalar dari tempat kali itu sampai gumukan 100 meter itu ada. Dan harus nembus tumbuhan macam-macam, pohon-pohon gede. Waktu begini dilempar gitu kan. Iya, kayak tor ya. Itu seperti itu. Berarti kan tembus-tembus. Tapi emang bocah kecil ya. Satu mikir kayak gitu bingung, yang ada perut itu nagih. Apalagi perutnya emak. Saya masih ketemu sama temen masih. Oh, Tarmin waktu itu masih kecil ya? Masih kecil. Kalau misalnya dari tadi ngebayanginnya itu udah usia remaja. Belum, masih kecil. 10-an tahun begitu. Padahal yang mungkin gak dalam, tapi karena 10 kan, 10 tahun. Tarmin itu, kalau Tarmin kan di tadi ya makanin apa aja. Kalau emaknya kan memang gak niat bisa makan dari mana kan. Dia keruyukan, apalagi emak saya. Itu dia cuman bisa bersyukur, matur nuwun Mbah, matur nuwun wis dewangi, sudah dibantu. Itu bendera itu masih dibawa, ditancepin, digumukan. Ke gumuk, hei gumuk, mbah-mbah sing bau reksa yang menghuni gumuk ini, yang katanya tabet, katanya itu banyak hantunya atau apa. Saiki jenengan asal ngerti, wis merdeka, jelum ditancepin di situ. Itu ya kata mbak saya ini mah, saya yakin mbak saya jujur walaupun waktu itu masih kecil, tapi kan cerita ini ketika udah tua bisa pada saat ditancepin begitu ada suara wah kayak gitu katanya. Itu maksudnya ketawa senang rame-rame dan gaung kayak semua sisi kebun itu gaung kayak gitu ikut. Cuman entah itu ngomong merdeka juga atau apa nggak tahu. Terus akhirnya bingung kan, cengok terus tangan tadi itu siapa, harus nggak dipikirin, perut udah lapar. Katanya di depan kalau nemuin dikorek lagi tanahnya. Pertamanya kan kayak bangsanya tumbuh-tumbuhan kering, apa namanya, daun-daun gitu ya, dikorek-korek nyampe ketemu tanah isinya oyot begini, isinya akar-akar. Mana ada, dikorek lebih dalam lagi, katanya mau sejengkal baru itu ketemu yang namanya besi satu lempeng. Besi satu lempeng, mungkin ya kotak atau akhirnya didongkel. Pas dibuka, harapannya Tarmin ke harta karun mesti. Ternyata isinya ciki gitu. Isinya ciki, anak mas. Anak mas kuno banget ya. Itu dikorek, didongkel pakai ini ya, ranting-ranting yang lain sebisanya, dicongkat. Pas udah, ini pasti tinggalannya wong Landa, tinggalannya orang Belanda atau Jepang atau rampasannya para pejuang. Aku ada kayak gitu pikiran bahwa nanti bakalan kaya, berfantasi macam. Pas didukir bisa isinya bulit lo Rebi, nggak pantas lah katanya. Bulit katanya. Bulit itu ubi ya? Bulit itu ubi. Kecewa mbahnya jenengan, ya kecewa sih mesti, tapi rasa syukur bulit itu mewah buat makan mas. Akhirnya itu nangis di situ, matur nuwun ya Allah, lagi merdeka ada makanan itu gede. Dan sama kalau misalnya sekarang itu kalau celumbukan lebih panjang gitu, itu yang bulat gede, biasanya tangannya ngenduk gitu loh. Itu ngomongnya ubi bulung ya. Itu, katanya Bi Mariati jare mbah itu dapat ubi itu ngenduk itu dalamnya kan ada yang bulat gitu, manis banget. Itu langsung dibopong, ini dimasukin apa ya, akhirnya benderanya dicopot,
negara kan, lagi merdeka menghormati bendera, tapi nyatanya lebih penting makan. Iya. Ketemu nih, wis anane dicopotin, anunya bendera klepet, ngomong itu bukan bendera klepet, klepet gitu kalau kena angin kan, dibungkus ubinya 2. Itu bawa ini jangan sampai orang tahu. Bukan berarti mau dirampas. Baginya keder, baginya keder. Dia itu keluar lagi dari tempat situ mau balik lagi ke arah kali, sampai akhirnya nyebrang itu nggak ada kelihatan apapun, nggak nemuin satu orang pun, bahkan makhluk-makhluk yang seperti itulah. Sampai ketemu di rumah, mamanya lagi nangis, emak saya lagi nangis, kata si Tarmin. Mbahmu, buyutmu lagi nangis, wis mata ora weruh, lagi begini kan saya waktu itu kan dia udah ganti baju masuk, itu di pintu paling luar, berarti kesananya nanti kalau langkah berapa langkah ketemu sumur itu ya. Lagi min suwe temen min lama banget, mau wis kemruyuk nemen, ya Allah mati loh Ken, mati, masa saya mau mati kelaparan. Lagi begini min plek ketemu kepalanya anaknya. Min wis balik oleh apa dong, dapat apa kemak itu masih ada benderanya aja bisa diingus-ingus. Bulet itu seneng banget ibu. Bakar min gagian, dibakar. Akhirnya dibakarlah itu di dekat tadi kamar mandi. Saya itu Mas dengerin waktu itu sebetulnya sambil nangis ya. Wong kadang kan cerita lagi kecil cerita, terus mau meninggal masih cerita itu lagi. Bukannya linglung, tapi kadang-kadang kayak gitu sih orang tua ya, lupa ya. Itu mungkin salah satu pengalaman yang paling berkesan. Makanya dicerita-ceritain terus. Iya, saya lagi itu nangis diceritain. Soalnya merdeka boleh aja mewah banget. Min mambune manis temen, gurung dibakar mak. Belum dibakar udah angan-angannya manis. Orang mah dibakar dulu, nanti aromanya keluar baru manis. Min mambune manis temen, matanya nggak ngeliat. Jadi seolah-olah bayangin dulu kan. Akhirnya boleh dibakar sama mbak saya oleh mbak Tar kecil itu kan, dibakar tes. Ini yang anehnya ketika bolet itu dibakar itu kan bolet atau ubi ya, ubi itu dibakar terus kayu-kayu ditumpukin di bawah gitu udah dapat bara. Dia itu paling bagus dibalik, jadi yang di bawah itu ditumpukin di atas kayak diungkep begitu loh, ungkep bara, nanti kan matangnya sempurna. Sekitar 1 jam lamanya, itu lama banget kan, sampai bener-bener empuk. Ditutus atos maning, ces, masih bunyi begitu dan kayak keluar getahnya. Ki bolet model apa? Bolet kok nggak matang-matang, ubi nggak matang-matang, dicuil masih tes, belum matang, tapi aromanya udah kemana-mana katanya. Wong saya untungnya nggak punya tetangga Mas, bapak saya dulu, mbak saya nggak punya, jauh lah tetangganya. Min, dening orang matang-matang, engkau madelat, sampai ibunya itu nggak ada suaranya, tentunya tidur di pintu. Itu dia kader bahwa ini bolet apa, kenapa ubi itu nggak matang-matang. Dibakar lagi, mau setengah jam lagi, nggak ada perubahan apapun, bahkan kulitnya aja cuman geseng-geseng sedikit, api digedein sama, akhirnya kalah juwet itu kalah jengkel, sigar dipecah, bolet itu dipecah, serak, ya amoh, tapi ada sesuatu di dalamnya, ting, kayak gitu loh, ada sesuatu anali-aline di dalamnya. Ya orang dulu mah apa aja mungkin sih ya, di dalamnya itu ada cincinnya, ada cincin itu sampai sekarang nggak tahu sih Mas, dipegang sama kakak saya yang paling tua, atau dijual atau enggak nggak tahu, emas, cincin emas, tapi ada matanya lah begitu, dua-duanya bolet. Dua-duanya kayak sepasang. Jadi yang satu cincinnya agak kecil, satu cincinnya agak gede. Pas sudah dikeluarin, itu ada suara, itu berarti ketemunya mau maghrib ya. Di kebun itu ada suara yang ada yang ketawa seperti itu. Tapi otomatis takut. Tapi takutnya sama belis, sama setan waktu itu nggak ada apa-apanya, sama bedil, sama orang-orang yang itu kan ya. Lawannya kita, aman nggak ada takut apa Panjaluk, raimu Panjaluk masih begitu, tapi nggak keluar wujud. Akhirnya pas ini udah dikeluarin, ditangkepin lah jadi satu lagi dua-duanya. Cincin itu dikantongin, pas sudah dibakar lagi sebentar mateng. Mak, wis mateng mak. Itu karena 4 belah begitu ya, berarti kan kalau dibuka itu kan dua belah. Pas dia itu nganterin mau ke pintu, di belakangnya itu dia ngerasa yang ngikutin itu banyak banget dan langkahnya itu gede-gede bersambil pada kayak gitu suaranya.
Tarmin lihat ke belakang, nggak ngeliat apapun, tapi emaknya dibangunin. Wis mateng suweh temen Citong. Lama banget kamu itu masak bolet, kamu itu bakar bolet lama banget, mau udah lapar. Ini mah udah mateng. Kowe kan papat, bisa ngerti, Bi. Itu kan 4 bagian. Kita sebelah-sebelah, kayak burine kon tinggalin. Belakangnya kamu itu dikasih. Langkah siapa mak, nggak ada siapa-siapa, tapi Tarmin tahu ada yang ngikutin langkahnya. Gue sih biasa seneng bolet, kadang-kadang genderuwo Bi katanya. Itu yang biasa seneng sama bolet, putin bakar dikasih sana. Ngasihnya gimana? Balangna baik, cuma dilemparin akhirnya di belakang itu cuma dilemparin lah begitu. Terus dia makan sama emaknya gitu kan. Senang banget makan sampai benar-benar kenyang. Minumnya ya asal minum aja pakai gogok tanah itu. Nengok ke belakang itu nggak ada bekas, nggak ada kupasan sama sekali, benar-benar hilang. Benar-benar hilang. Mak, akhirnya kan Tarmin nanya ke ini ya, ke ibunya. Mak, sampean kan nggak ngelihat matanya. Kenapa sampean ngerti kalau saya itu diikutin, ada yang minta bolet. Nah saya baru ngelihatnya itu nggak seperti ngelihatnya kamu pakai mata. Saya ngelihatnya pakai ini katanya, pakainya hati atau apalah. Lah itu wujudnya apa? Ya wong medi gede dhuwur. Kalau dulu orang jarang ngomong genderuwo, tapi ngomongnya wong medi gede dhuwur. Udah gede dhuwur lagi. Itu kadang-kadang kalau kamu nggak pulang sampai 2 hari, 3 hari itu sering ada di belakang. Kadang-kadang jagain mak. Wong sakit itu kan ada orang gredeg-gredeg ya, ngomongnya bahasa Mbuma nggak ngerti. Tapi anak wong Jawa nih, ada orang Jawanya itu ngomong, ke bojone Warmi, ini bojonya Warmi, ini istrinya Warmi, tangkep aja. Maksudnya ini dulu istrinya pejuang, tangkep aja. Itu mereka tahu-tahu rame-rame itu tahu-tahu bubar gara-gara ada suara kayak gitu, pada kabur semua. Oh berarti ngerewangi sampean mah. Iya, dia itu jagain saya. Biar aja, biar teman, buat teman. Makanya dikasih. Akhirnya itu mereka udah makan begitu aja selesai. Kon bukan pengen buru wujude. Buri deleng buri nang peringan. Kamu ngeliat ke belakang di dapuran bambu. Akhirnya mbak saya itu nengok ke belakang, itu pertama kalinya dia ngelihat sosok wujud genderuwo itu, Bi. Dan memang ya kata mbak saya bulu-bulu, fotonya merah, terus cakilnya kadepnya ke atas. Nah kalau yang di atasnya itu nggak ada, cuman ke sini itu kayak cakil lah seperti itu. Akhirnya ya mbak saya lagi kecil ngeliat kayak gitu langsung ya serem, tetap aja serem. Nggak apa-apa. Itu kalau misalnya besok-besok kamu perlu mau bikin rumah, yang di sana itu ada bambu yang rosnya pendek-pendek, jangan ditebang itu katanya. Ada ceritanya cuma segitu doang, Bi. Nggak ada lanjutannya lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting semangat kemerdekaannya dapat gitu kan. Asli. Aku aja nungguin, Bi. Ceritanya ini ada klimaknya apa? Wis, Bi, ternyata. Cuma segitu ya. Oke. Itu zaman dulu begitu sesuatu yang sekarang dianggap nggak berharga, tapi dulu itu sangat berharga bagi masyarakat kita. Masalah merdeka juga, ya dulu itu sangat berharga. Kalau sekarang kita tetap merayakan, tapi kan mungkin agak beda gitu. Cuman gitu aja sih. Oke, terima kasih Bro Ayung, terima kasih siapa tadi ya? Batar, terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selamat Hari Kemerdekaan RI yang ke-78 ya di tahun 2023 ini. Semoga kedepannya Indonesia makin enak, makin nyaman, makin bisa bahagia dan betah kita hidup di sini. Baik, itu aja. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.